Kembali lagi di eksklusif interview CNBC Indonesia. Saya masih bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Pak Lutfi, kita lanjutkan kembali. Setelah tadi membuat orang jatuh cinta begitu ya, dan jatuh cinta juga di perdagangan. Nah, pengalaman mungkin ya, pengalaman Pak Lutfi dulu nih ketika masih menjabat sebagai Dubes. Seperti apa sih Pak Lutfi melihat mungkin kelemahan Indonesia dulu ya dalam memaksimalkan peran perwakilan Indonesia juga di negara orang begitu, seperti apa? Kan harusnya menjadi jembatan juga mengenalkan Indonesia dan lain sebagainya begitu. Sejauh ini apa sih tantangannya Pak Lutfi? Ya, kalau tantangan pasti banyak gitu kan ya, tetapi di dalam tantangan itu ada juga peluang gitu ya. Jadi Maria, saya izin ini cerita sedikit tentang pengalaman saya di Jepang. Jadi waktu saya datang di Tokyo tahun 2010, investasi Jepang di Indonesia itu $715 juta. Waktu saya pulang akhir 2013 itu naik jadi 4,7 miliar, naik 700% gitu kan. Nah, jadi saya lihat di situ apa yang mesti dikerjakan. Kenapa orang jatuh cinta sama Indonesia? Jatuh cinta itu karena market kita yang besar. Jadi saya ingat waktu tahun 2007 di BKPM itu, saya lihat hitungannya. Jadi mereka tuh ngitungnya begini, pasar bagus buat mobil. Setiap 1.000 orang ada berapa mobil? Di Amerika setiap 1.000 orang ada 1.002 mobil. Di Jepang setiap 1.000 orang ada 583 mobil. Terus saya lihat di Indonesia berapa, di Thailand berapa. Karena kalau Jepang sama Amerika negara maju lah gitu kan. Jadi di Thailand itu setiap 1.000 orang ada 179 mobil. Di Indonesia setiap 1.000 orangnya pada saat itu hanya 47 mobil. Jadi dalam hati saya, oh artinya Jakarta bakal lebih macet 4 kali lipat daripada waktu itu. Jadi waktu saya ke Jepang, itu yang saya ceritain kemana-mana. Dan semua perusahaan mobil pada saat itu, namanya Toyota, double kapasitas, namanya Daihatsu, sekarang ini produksi di Indonesianya lebih besar daripada di Jepangnya. Yang namanya Suzuki double kapasitas, Mitsubishi double kapasitas, Nissan double kapasitas. Nah, investment ini kira-kira lebih dari $6 miliar. Makanya kemudian saya bilang setelah pasar yang besar, datang investasi, industri kita maju, setelah itu tiba-tiba Indonesia nomor 5 menjadi penjual mobil di dunia gitu kan ya. Jadi ini kan suatu cerita yang baik. Sama ceritanya juga dengan yang di Morowali. Datang investasi Cina, katanya sih $6 miliar. Saya datang ke sana, itu sih mah lebih dari $6 miliar gitu kan ya. Dalam 5 tahun, tiba-tiba tahun ini, tahun 2021, produksi dari ekspor kita dari besi baja akan melewati otomotif. Dan itu saya bisa jamin Morowali menjadi salah satu yang terkuat daripada ekspor kita. Nah, ini tiba-tiba akan menjadi nomor 5 tahun 2021 ini dari besi dan baja. Jadi ini adalah suatu proses yang kita bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat berapa investasi yang signifikan dalam proses penyelesaian. Saya bisa utarakan. Satu, ada smelter alumina dan aluminium ingot di Bintan. Investasi lebih dari $5 miliar. Saya jamin 2024 sebelum pensiun ini gitu kan ya, aluminium produk kita ekspornya menjadi salah satu yang terkuat di 10 besar ekspor kita. Kemudian kita melihat bahwa penyelesaian daripada lithium battery. Lithium battery ini Maria akan menjadi juara dunia dari investasi ini. Kenapa? Karena kita ini sedang berpindah dari combustion engine yang saya cerita tentang mobil tadi itu menjadi electric vehicle. Dan electric vehicle ini akan merevolusi cara orang berkendara gitu kan ya. Dan di dalam sampai tahun 2030 State of California di Amerika sudah menjamin pokoknya mobil itu nanti di sana lebih banyak electric vehicle-nya daripada mobil biasa. Nah, ini menyebabkan Maria persaingan kita untuk menjadikan tuan rumah lithium battery untuk EV battery ini akan menjadi yang utama. Jadi kalau Anda lihat CATL dari Cina sudah masuk, sekarang LG Chemical sudah masuk untuk lithium battery. Saya yakin sebentar lagi Panasonic akan melihat kemungkinan di Indonesia, dan saya tahu mata pertama
Tesla sedang berunding dengan pemerintah, berunding pertama dengan pemerintah Indonesia. Jadi Belum bukan ada berunding, keluar nominal investasinya bukan, sedang lihat-lihatan, Oh, lagi lihat-lihatan, lagi ketertarikan, belum jatuh cinta tapi lagi ketertarikan. Nah, yang kita cari ini adalah baterai, EV battery yang bisa menjalankan mobil sebanyak 1,6 juta kilometer tanpa isi ulang. Jadi mobil itu dipakai nggak ngisi bensin dan nggak isi ulang baterai 1,6 juta kilometer. Itu 30 tahun, Maria. Nah, ini menyebabkan teknologi ini harus kita dapatkan. Kenapa? Karena komposisi dari lithium baterai itu kita punya di Indonesia. Jadi ini adalah suatu perjuangan yang kita mesti kerjakan bersama-sama. Insya Allah kita akan jadi pemenang dan kita sedang bertransformasi dari negara penjual barang mentah setengah jadi menjadi barang industri dengan sofistikasi tinggi dunia. Akan butuh waktu lama nggak sih Pak Lutfi untuk menuju ke situ? Karena kan banyak katanya tantangannya masih sangat-sangat banyak gitu ya. Untuk baterai aja pengolahannya kan sejauh ini masih ke peak iron gitu ya, masih harus ke tahap selanjutnya gitu, dan itu juga membutuhkan teknologi, investasi. Teman-teman lah di lapangan kadang-kadang ya masih butuh lagi kemudahan lagi, stimulus lagi ya, dan lain-lain lah. Seperti apa sih Pak Lutfi memandangnya? Kita yakin bahwa kalau mudah semua negara mau ngerjain gitu kan ya. Karena ini sulit, kita mesti berjuang. Makanya saya melihat bahwa tim yang ada sekarang ini seperti kalau konsep ini udah jadi jagoan-jagoan gitu kan ya. Saya lihat bagaimana Pak Luhut, bagaimana Menko Perekonomian, gimana Menteri BUMN, gimana Kepala BKPM, ini sudah menjalankan tugasnya. Saya sebagai yang baru, yang bungsu ini di dalam suatu tim ini akan mencoba mengikuti kecepatan daripada tim yang sudah ada sekarang ini, tapi saya punya keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi juara. Oke, Pak Lutfi, era digital nih, sekarang kita coba masuk ke masa sekarang. Era digital nih, pesatnya e-commerce juga banyak sekali. Apa saja yang sudah dilakukan juga dari sisi Kemendak dalam mengelola potensi yang besar? Indonesia punya sekali potensi yang besar e-commerce, teman-teman unicorn. Dan ini juga sempat juga ada sedikit kontroversi kan terkait perizinan dan lain-lain begitu ya. Seperti apa nih kira-kira melihat dari Pak Lutfi sendiri, ada potensi yang sangat besar di e-commerce, di bisnis digital atau di masa era digital saat ini? Jadi gini, Maria, kita ini negara yang unik. Uniknya itu begini, kita ini punya negara kepulauan yang besar dengan populasi yang besar, gitu kan. Jadi kita ini punya kelemahan waktu dulu itu ongkos daripada logistik kita ini mungkin salah satu yang paling besar di dunia, yaitu 26%, gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat dari cost production, itu mungkin dari harga jual 9-10% itu adalah ongkos logistik, gitu. Nah, karena kita mahal, kita mesti punya terobosan. Terobosan ini didekatkan oleh teknologi berplatform digital, gitu kan. Jadi kalau zaman dulu, ini kalau nggak ada, kalau kita cuma deket-deket aja, ini nggak mungkin tidak terlalu berguna, gitu kan ya. Tapi karena kita jauh, karena kita terpencil, terpaksa bisa lihat, bisa jual order itu menjadi sangat mudah. Dan tentunya tanpa bilang bahwa COVID ini membawa berkah gitu karena banyak sekali korbannya, tetapi dengan COVID ini membuktikan bahwa teknologi digital ini membuat Indonesia menjadi market yang canggih, market yang sophisticated buat digital. Saya merasa bahwa nanti ini katanya sudah ada 4 unicorn. Bayangan saya dalam 4 tahun ke depan, at least kita double unicorn kita atau triple daripada unicorn kita. Jadi ini adalah sebuah primadona yang kita mesti sayang-sayang, yang kita mesti jaga. Pasarnya dijaga, digitalnya mesti datang, dan ini menyebabkan perekonomian kita menjadi lebih efisien. Jadi saya berjanji, pokoknya saya akan jagain. Kalau tidak perlu diatur, tidak usah diatur, apalagi dipajakin, gitu kan ya. Nah, ini mesti dicatat karena kalau kita menjadi negara yang kuat di sini, kita akan mendominasi pasar regional. Saya jamin Gojek itu akan menjadi
kekuatan tersendiri buat negara-negara berkembang. Sudah sampai di Filipina, sudah sampai di Vietnam, akan jalan di Singapura. Mudah-mudahan ini menjadi embracement daripada kita. Jadi tugas saya adalah menjaga industri ini supaya jalan. Karena ini adalah urusan jual beli, gitu kan ya. Jadi saya akan menjadi protektorat mereka, menjamin iklimnya harus baik. Kalau iklimnya baik, saya yakin bahwa dia bukan hanya menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, tetapi kita akan juga menjadi power secara regional yang bisa mendunia. Luar biasa, ini ada energi baru tersalurkan, bukan hanya ke saya saja, tapi mungkin yang nonton sejauh ini juga happy gitu ya dengan statementnya Pak Lutfi. Satu lagi mungkin dari saya, Indonesia di mata seorang Muhammad Lutfi, seperti apa Anda? Ada banyak sekali dapat kesempatan dari negara Indonesia yang besar ini begitu ya. Dari Anda untuk Indonesia seperti apa Pak? Ya, saya tentunya kalau dibilang begitu saya merasa terhormat bisa bisa berbakti kepada bangsa dan negara di tempat yang terbaik gitu kan ya. Dan saya berjanji karena saya ini wasit, saya akan adil dan saya berjanji akan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Saya akan janji menjaga pasarnya supaya tidak diselewengkan oleh negara-negara lain. Saya berjanji bahwa ini akan menjadi platform kita menjadi negara industri, negara yang berwibawa, negara yang bermartabat dan menjadikan rakyatnya yang sejahtera. Saya mewakili keseluruhan rakyat Indonesia memegang janjinya, Pak Lutfi ya. Kita akan terus lihat, pantau juga nanti akan seperti apa perkembangannya. Terima kasih banyak tim CNBC Indonesia juga sudah boleh soan main ke sini. Sehat-sehat terus untuk Pak Lutfi. Terima kasih atas waktunya. Dan demikianlah perbincangan eksklusif saya bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu insight juga untuk Anda dan demi kemajuan Indonesia. Terima kasih, terus saksikan CNBC Indonesia, tetap jaga jarak dan terus patuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Terus saksikan CNBC Indonesia, Beyond Business. Sampai jumpa.